Anissa mana ini? Oke, baik. Pak, Anissa katanya masuk. Apa? Mungkin min atau apa, Pak? Ya. Oke, sudah muncul apa yang saya buka ini? Udah muncul. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nanti nanti kalian ingatkan saya ya kalau kalian sudah mulai bosan. Ingatkan, Pak. Udah bosan kami, Pak. Bilang aja nanti. Ini Bu. Enggak lah, Pak. Pak, udah bosan, Pak. Iya, mana tahu kalian. Mana tahu kalian belum sarapan ya kan? Udah sarapan semua kan? Ini lagi sarapan, Pak. Oke. Lagi sarapan. Oke, baik. Nah, jadi minggu sebelumnya, yaitu ada video yang sebelumnya, kalau tidak salah, itu bagian yang terakhir itu adalah bagian permission ya, bagian izin akses file. Kalau tidak salah, YouTube-nya di sini ya. Biar saya buka dulu YouTube-nya. Akhirnya itu kalau tidak salah di mana ya? Nah, ini dia. Kemudian fakultas, kemudian Ctrl X. Terakhir kemarin di sini ya, yang ini di bagian. Jadi kalau misalnya kita lihat nilainya itu, Nampak kan ya, yang ini videonya? Minggu. Nampak, Pak? Iya, nampak kan? Nah, ini mungkin kita sambung hari ini. Itu masalah formation ya, yang ini. satu gitu. Ini belum semua kita bahas Jadi kemarin. kalau misalnya kita lihat nilainya itu, ya ada susunannya. Mau kita misalnya buat dia. Nah, jadi kita coba buka dulu Google di sini, kemudian kita ketikkan sini file permission. File permission. Mungkin kalau kita ketikkan file permission di sini, maka di sini akan muncul dia ya. Oke, siapa yang masuk nih lagi? Coba perhatikan ini. Ini nampak di hadapan Anda kan? Nampak ya? Nah, kalau misalnya nanti diketikkan seperti ini ls file, ls-file ya, maka nanti yang muncul seperti ini dia. Akan muncul seperti ini. Yang pertama ada di sini owner ya, pengguna. Ini adalah nanti group ya, ini adalah order. Jadi ini adalah semuanya itu adalah pengguna yang ini. Artinya apa? Ini adalah hak akses ya. Kalau kita lihat di sini yang yang R itu adalah readable ya, bisa dibaca. Kemudian kalau W itu adalah bisa ditulis. Kemudian yang ketiga yang X adalah bisa di executable ya, executable bisa dieksekusi. Kemudian ini adalah denied ya, tidak di denied ya. Artinya tidak diizinkan ya. Kalau misalkan dibuat seperti ini, denied ini garis miring seperti ini tidak diizinkan. Nah, jadi kalau misalnya ingin membuat seperti itu ya, ini sebenarnya ada aturan mainnya. Aturan mainnya itu adalah menggunakan nilai ya. Nilainya itu 421 ya. Kalau misalnya dia read itu adalah 4, kalau misalnya W itu adalah 2, kalau R sama dengan 1, maka dia sama dengan 7 ya. Misalnya notepad, saya buka notepad, masih bisa kalian lihat nih, masih bisa. Bisa, Pak. Oke, kita buka dulu notepadnya. Jadi tadi di situ ada namanya R, ada namanya W. Kalau R itu sama dengan berapa? 4. Kalau W sama dengan itu adalah 2. Kalau read, write, kemudian X
kemudian ini sama dengan 1. Nah, ya. RWX ya, RWX. Nah, ini memiliki arti semua ya. Nah, kalau misalnya dibuat seperti ini, misalnya kita ingin mengunci sebuah file ya. Jadi tadi ada apa namanya? Misalnya kita ingin melakukan formatnya seperti ini. R ya kan? Misalnya adalah R, kemudian WX ya kan? Selanjutnya kalau kita lihat di sini ya, RWX. Nah, ini adalah bagian user ya, owner ini ya. Ini bagian owner pertama. Mungkin kita buat seperti ini ya. Ini adalah kemudian R, kemudian gini, garis gini, kemudian X, kemudian garis lagi ya. Kita buat sini R, misalnya sini adalah gini. Oke. Ini saya buat seperti ini dulu. Buat seperti ini, buat seperti ini. Nah, kalau yang pertama ini ya, yang pertama ini yang ini ya, ini memiliki hak akses untuk pengguna ya. Ini katakanlah pemilik ya, owner. Kemudian yang ini adalah grup owner ya, grup owner. Kemudian ini adalah user ataupun guys ya, ataupun pokoknya ini semua adalah masalah akses pengguna. Jadi kalau misalnya owner itu, kalau misalnya ini adalah full akses dia, artinya root ya. Kalau root itu ya dia yang memiliki laptopnya itu, dia yang memiliki sistem operasinya, pokoknya pengguna full administrator. Artinya dia memiliki hak akses penuh terhadap file-file yang dia miliki. Nah, ada juga grup itu. Misalkan ini grup, misalnya ini grup owner, ada grupnya. Jadi kalau misalnya grup itu misalnya ada sekelompok pengguna, mereka itu bisa juga mengakses filenya. Dengan kata lain, hak aksesnya dibuat seperti ini. Misalnya root, dia hanya melihat kayak gini. X misalnya, dia bisa hanya melihat, ya kan, mengeksekusi. Kemudian dia tidak bisa menghapus ataupun merubah. Itu kan write gitu ya. Nah, kalau yang guys itu misalnya dibuat aksesnya seperti apa? Ya misalnya seperti untuk untuk membaca doang, dia hanya melihat aja. Tetapi untuk menghapus, untuk mengeksekusi, melihat mengeksekusinya terus semua gitu, datanya dibukain, diapain, tak bisa. Ya, hanya melihat saja. Jadi itu sih guys tadi ya. Ada lagi yang masuk nih. Oke, izinin. Oke, baik ya. Nah, kalau kita lihat nilainya, ini memiliki nilai ya. Tadi ini ada 4, ada 2, ada 1 ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti ini adalah nilainya 7. Kenapa 7? Karena R sama dengan ya, R tambah E, W tambah X. Maka sama dengan 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Ini nilai yang ini. Maka di sini 7 ya. Tuh. Nah, kalau yang ini berapa nilainya? Otomatis R itu sama dengan berapa tadi? 4 ya. Ini kosong. Ya kan? Ini kosong. Berarti 4 ya kan? 4 berapa? 4 ini 4, ini X, berarti 1. Kemudian sama dengan 4 ditambah 1, ya kan? Sama dengan 5. Sama dengan 5.
Kemudian ini sama dengan 4. 754. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat sebuah izin ataupun hak akses terhadap file seperti ini nanti hasilnya, maka kita harus menuliskan dengan perintah sudo chmod, yaitu 754 terhadap file apa, misalnya lah dokumen. Dokumen. Jadi nanti ketika nanti kita lihat aksesnya itu, maka ya berubahlah dia menjadi seperti ini. Nah, itu dia. Ya. Oke, baik. Saya coba buka ini sistem operasinya. Saya buka dulu di sini. Saidi. Nah, ini sekarang saya masuk dulu ke sini. Oke, agak berat ya. Oke. Nah, di sini saya sekarang sudah masuk ya. Jadi kita mau mempraktekkan tadi, mempraktekkan yang ini ya, mempraktekkan yang ini. Misalnya saya buat sini, kayaknya udah ada file yang lalu ya. ls. Saya masuk dulu. Nih, ada file yang minggu yang lalu yaitu yptnubd. Saya masuk ke situ dulu. Bagaimana cara masuknya? cd y, saya hapus dulu deh. Clear. Apa namanya? cd yptn. Nah, itu dia. Clear ya, cd yptn. Jadi kalau cd itu perintahnya untuk change directory, kita berpindah ke dalam directory ini. Kemudian ls, apa ada di dalamnya? Fakultas, cd fakultas, masuk ls. Kemudian cd fkeep, ls ya. Di sini ada namanya doc fkeep. Ya, doc fkeep. Ini kita ls-l. Siapa? ls-l aja. Doc fkeep. Maka di sini nampak dia. Apa yang nampak? Nampak permissionnya ya. Ini adalah owner ya. Ini adalah owner ya, pengguna. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat di sini mapnya, ada di sini kan tadi. Maksudnya yang ini tadi bedanya ya. Yang ini adalah nilai daripada hak aksesnya ya, read, write, jadi ini dia ya. Kemudian ini adalah penggunanya ya, root. User yang saya gunakan hari ini, saya menggunakan root karena saya login menggunakan root. Saya adalah ownernya ya. Jadi ini susunnya tadi yang pertama, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Jadi ini adalah ada maknanya semua ya. Ini adalah file type-nya. Jadi kalau di sini tadi adalah file type ya. Nah, kita lihat di sini rwx ya kan. Kemudian r denied. Kemudian r denied. Nah kalau kita lihat misalnya izinnya ini ataupun file permissionnya itu, nilainya itu adalah 7 berapa? 7 4 4. Iya kan? Misalnya kita ubah ini. Ya. Misalnya kita ubah chmod ya kan? Chmod berapa? Misalnya kita buat 777. Semua bisa ngakses ya. User, owner bisa ngakses ya, mempunyai hak akses penuh terhadap file doc fkeep ini. Kemudian juga user groupnya juga ataupun grup ownernya itu juga bisa mengakses ya, karena nilainya itu adalah 421 sama dengan 7 ya. Juga si user pengguna, bahkan tamu sekalipun dia bisa mengakses ya. Kemudian chmod77, apa nama filenya? Yaitu doc. Enter. Maka kita lihat ls-l. Maka sekarang hak aksesnya sudah berubah menjadi rwx. Itu dia. Kemudian kalau misalnya kita ingin si user itu ya, dia bisa melakukan eksekusi ya. Kalau misalnya kita katakan eksekusi, gimana ya?
apanya artinya ya, executable lah, dia bisa mengakses gitu ya, dia bisa membuka, dia bisa ya, tetapi dia nggak bisa ngapus ya. Kita aktifkan misalnya file permissionnya itu yang bagian eksekusi. Caranya kita coba di sini, misalnya untuk si user ya, untuk user yang di belakang itu, berarti chmod berapa 7 ya kan. Kemudian itu tetap tadi ya, ini si user group itu kita coba dia itu hanya apa namanya, hanya melihat ya, hanya melihat saja, hanya melihat dan mengeksekusi. Berarti nilainya sama dengan 7 ya kan. Berarti ini ya, W-nya tak ada, berarti berapa nilainya ini? 4 tambah berapa? 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti di sini adalah 5, ya kan? Kemudian juga yang ini pun dia si guys tadi ataupun user biasa ini kita kasih hak akses untuk dia bisa membaca juga mengeksekusi. Berarti nilainya berapa? Yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Karena apa? Karena R itu nilainya 4, W itu sama dengan 2, X itu sama dengan 1. Berarti R sama dengan 4 tambah X ataupun 1 sama dengan 5. Apa nama filenya? Doc escape enter. Kemudian kita ketikkan sini ls minus L. Nah, maka di sini akan berubah ya. Ini dia. RWX ini untuk pengguna tetap owner, pemilik ya. Kemudian ini itu sama dengan R minus X. Jadi kalau tadi yang ini maksudnya bertanda kurang ini menandakan bahwasanya denied atau tidak diizinkan. Dia tidak diizinkan untuk melakukan writable, melakukan penulisan ataupun pengeditan terhadap suatu file. Juga yang ini. Begitu dia untuk cara membuat izin ataupun file permission di dalam sistem operasi Linux. Kemudian saya contohkan lagi, misalnya saya buat sebuah file, misalnya di sini. Ya, mungkin saya keluarin dulu lah sini ya. ls doc file. Kemudian mau saya buat misalnya di cd misalnya mkdir misalnya adalah dataku. Oke, kemudian enter ls. Ini sudah masuk, ini dataku. Kemudian kita buat dataku ini sebuah file di dalamnya. Saya hapus dulu cd dataku ls. Kemudian kita buat sini misalnya adalah nano ya. Nano itu adalah aplikasi bawaannya sistem operasi Ubuntu ya, ataupun Gedit itu pun sudah ada ya. Nano misalnya adalah data rahasia. Kemudian kita lakukan enter. Nah, disinilah kita buat nama kita. Misalnya biodata, nama misalnya Saidi, kemudian alamat, kemudian HP. Misalkan lagi nih, ya kan? Kemudian ini kita simpan datanya. Kita simpan Ctrl X. Di sini nampak di sini ya. Di sini kalau ada tanda misalnya tanda siku apa namanya ini? Tanda pangkat lah ya. Ctrl X berarti itu keluar. Ctrl O ya. Di sini write ya, artinya ini malah menyimpan. Ini adalah pangkat minus R ataupun Ctrl R kita tekan nanti read file. Kemudian Ctrl W misalnya ini adalah untuk where is di mana ataupun mencari sebuah string ya, mencari sebuah kalimat ya. Kalau kita tekan Ctrl W nanti replies. Jadi di sini ada maknanya, di sini semua adalah menggunakan shortcuts ya. Oke, baik. Kemudian ya kita lakukan di sini Ctrl O ya, simpan, kemudian enter, kemudian Ctrl X. Nah, kita lihat isinya apakah sudah tersimpan data rahasia. Nah, di sini sudah tersimpan tadinya
tetapi kita lihat dulu ya izinnya ls-l. Jadi ini ukuran standarnya. Yang pertama kita lihat di sini airway, ya kan? Sebenarnya ini adalah pengguna, ya. Pengguna ini dia bisa melakukan ini semuanya. Saya adalah pengguna utama di sistem operasi ini. Kemudian user group dia juga bisa melakukan seperti ini. Tetapi si pengguna yang lain dia tidak bisa apa namanya? Dia tidak bisa melakukan perubahan ataupun misalnya pengeditan ya. Jadi kalau yang si user yang owner, kemudian yang owner group, ini kan owner group nih, dia bisa melakukan hal itu. Nah, kalau misalnya ini kita mau misalnya mau kita ubah si user juga dia bisa melihat akses data kita, maka kita melakukan perubahan dengan cara yang tadi ya. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan semua bisa, ini misalnya si owner itu bisa dia melakukan apa saja ya, maka kita rubah juga nilainya. Nah, bagaimana cara untuk merubah ini supaya menjadi bisa dieksekusi semua? Caranya adalah masukkan tadi nilainya. chmod misalnya R sama dengan 4, kemudian W sama dengan 2 ya, berarti 4 tambah 2 6, kemudian tambah 1 sama dengan 7. Itu untuk si siapa? Untuk si ini ya. Nanti yang ini yang tanda denied-nya itu akan aktif menjadi X ya. Kemudian juga yang ini y owner group itu mau kita ubah lagi supaya nanti dia ada nilai X-nya, bisa diizinkan untuk mengeksekusi 7. 4 tambah 2 tambah 1. Kemudian ini juga hanya dia bisa nanti juga melakukan hal itu, tetapi kita lakukan dia bisa mengeksekusi aja. Berarti kita harus masukkan nilainya 4 ditambah 1, berarti sama dengan ya dia bisa membaca, kemudian juga dia bisa mengeksekusi, berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Apa nama datanya, apa nama filenya, yaitu data rahasia. Nah, itu ls minus l. Nah, jadi ini dia hasilnya. Oke. Nah, ya. Jadi itu dia, ya. Sekarang saya coba dulu, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan untuk melakukan hal ini? Saya buka tanya jawab dulu, ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada. Oke. Layarku di sini nggak nampak. Oh, Layarku apa maksudnya? Screen dari bapak nggak dapat sama aku pak. Malah hitam di sini dia. Pak. nggak bisa gitu ya. Nggak- Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Udah dipindah di rumahnya? Udah pak Nampak, Pak. disematkan tadi. Yang lain gimana? Nampil nggak? Tampil, Pak. Ah, Hampir Pak. Tampil Pak, tampil. tampilnya apa? Tapi suara kurang jelas Pak. Iya, suara memang agak kurang jelas ini. Belum nyampe apanya. Enggak, kalau suara aku jelas pak. Cuman videonya nggak dapat dia pak. Apa? Kau Screen-nya. pakai handphone, Enggak pak, pakai laptop. pakai HP pak. Oh, oke. Jadi sekarang saya masih bisa dilihat kan? Mungkin itu Masih Pak. itu mungkin yang nggak nampak itu perlu juga di restart dulu apanya handphonenya, atau keluar dulu sebentar nanti masuk lagi. Skipin.
Oke, jadi misalnya saya coba dulu logout ya. Saya apa namanya? Saya coba dulu buat user baru ya. Kita tambah user dulu ya. Oke. Sebenarnya kita tambah dari sini pun bisa ya. Keluar dulu dari sini. cd sudo su. Masukkan password aslinya. Password ownernya ya. id. Kita cari dulu cara membuat user ya. cd man add user ya. Man add user. Kita coba dulu masuk add usernya ya. Yang pertama di sini adalah tambah pengguna. Ada tadi sini add group ya. Add user ya, menambah pengguna atau menambah grup. Ya, ini sinopsisnya. Add user. Nah, ini opsinya. Kita coba di sini ya. Ini adalah apa namanya? Perintahnya ya, add user. Kemudian kita lihat dulu sini, add user ataupun add group ya, dan user ataupun pengguna dan grup, kelompok-kelompok ya, grup-grup ya, melakukan ya, ini dia perintah. Oke, langsung kita praktekkan aja ya. Oke, kita masukkan sini ya. Add user. Misalnya adalah Ramadan. Enter. Maka ini perintah untuk membuat user ya. Add user Ramadan. Enter. Password kita masukkan misalnya adalah 1 2 3 4 5 6. Enter. 1 2 3 4 5 6. Enter. Enter lagi, ini enter aja langsung. Enter lagi. Kemudian no. Udah. Oke. Apa ini? Apakah informasi sudah benar? Ya, udah selesai. Sekarang kita lihat. Kita coba logout dulu ya. Kita coba logout. Logout. Oke. Close. Sekarang kita masuk ke user yang baru tadi ya. Ini masih hitam ya, nampak hitam ya. Masih loading ya. Nah, ini masih loading nih. Oke ya, sekarang sudah mulai loading masuk ke dalam ini. Nah, sekarang sini sudah nambah. Bisa dilihat ini tadi nambah usernya kan. Ini user yang pertama, owner. Ini yang kedua. Ini saya klik. Kemudian ini saya masukkan 1 2 3 4 5 6. Enter. Oke. Kita tunggu. Oke. Oke. Sudah mulai banyak ya. Lambat nih. Bisa dilihat lagi loading itu. Bisa pak. Mbak, saya pun lagi loading ini laptopnya, lagi nunggu.
datanya ya. Ini sudah berhasil. Kita lihat. Sudah masuk, ini adalah user ID apa Ramadan tadi. Close. Oke, done. Wah, panas betul nih. Udah mau berat kali laptopnya nih. Terminal. Nih. Ini Ramadan. Wow, berat kali. LS. Oke. Jadi ya, wow, panas. Panas sekali ya. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Bisa Pak. Ada Pak. Memang apa ini agak lama loadingnya. Ini udah panas sekali laptop saya ini. Ya, Mas terbakar Pak. iya makanya itu. Gawat. Bakar kata. Aule. Ya, Jaga-jaga. doanya jelek sekali. Oh, ini udah musim kebakaran. Oke, yang Apa itu Pak pakai? IndiHome Pak. ya pakai IndiHome nih. Cuman knalpot laptop ini udah mulai gosong ini knalpotnya. Bengkel Pak. Oke ya. Tips. Oke. Jadi ini adalah user biasa ya. Kalau dia ingin masuk ke apa? Ingin melakukan mkdir misalnya, ya kan? Mkdir tes my data ls, nanti ya cd tes my data ls. Misalnya kita buat apa namanya? Kita buat misalnya file ya, nano dataku, data rahasia misalnya. Nah, nama npm hp simpan. Nah, kemudian exit. Nah, kita coba masuk ke dalam apa namanya, dalam sistem operasi. Kita logout dulu ya, logout. Jadi sekarang di sini menggunakan beberapa pengguna. Tar loading nih, nunggu sampai muncul apanya, pengguna biasa. Siapa yang ikut pilkada tahun ini? Ada yang apa memilih tahun ini? Golput. Golput. Nggak ada Pak. Berapa? Golput Pak. Golput ya. Kenapa? Tapi udah tahu yang menang siapa Pak. Di mana alamatnya? Di Medan atau di mana kalian? Medan Pak. Oh,
daerah kami. Aceh Pak. Di Aceh Malah ada aku masih ingat TPS-nya. di Aceh. 43. Tapi di Aceh apa? Ada pemilihan di Aceh? Nggak ada, Patir Pak. lah, patir. Iya, Aceh ini udah memerdekai lagi nih, iya kan? Takut kalau nengok Aceh ini sekarang. Takut kenapa Pak? Oh alah. Lagi apa dia? Kemarin rame juga, apa itu ya? Peringatan nggak apa namanya? Lahirnya apa itu ya? Apa itu Pak? Peringatan apa namanya kemarin yang di masjid? Apa itu? Masjid Raya Aceh itu. Pengibaran bendera, Kurang tahu. pengibaran bendera GAM itu. Di Aceh di Oh, mana? GAM. Di Aceh di mana? Kamu di Aceh? Di Takengon atau di Ada Aceh? Aceh Singkil Pak. Oh, bukan Aceh besar. Aceh Singkil. Iyalah ya. Bukan Pak. Aceh Singkil kayak orang Medan juga nya itu ya. Dekat-dekat Medan itu kayak. Tahu juga lah Pak. Tahu ya. 8 jam juga Pak. Di sana banyak juga orang Batak ya. Singkil ya. Batak pak Campur Pak. pak apa namanya? Batak pak ya. Ada juga. Ada juga Pak. Banyak. Campur lah punya Pak. Di sana di apa di Takengon. Oh, kamu di Singkil ya? Di Singkil gimana di sana perkembangan apa? Teknologi. Sudah banyak, Itu juga Pak. sudah banyak sana toko komputer. Banyaknya belum banyak kali lah. Ada. Tempat-tempat apa? Tempat-tempat kursus. Kursus Tempat komputer. Jual-jual. ada, Pak. Oh, kampus belum ada. Nah itu yang belum Pak. Oh, belum ya. Negeri belum ada. Swasta ada. Aduh, gelap nih. Udah mau gosong ini, nggak terangkat lagi. Memang kalau kita menjalankan virtual ini, memang harus pertama memang laptopnya harus kuat ya. Jadi kalau misalnya memang lebih enak sih kalau mau untuk apa diinstal aja langsung di laptopnya. Jadi memang kita pakai virtual lagi gitu. Jadi kita biasanya pakai sistem operasi ya kita langsung ya pakai ini gitu, sistem operasi Ubuntu-nya langsung ataupun Linux-nya. Jadi kita nggak pakai Windows lagi. Supaya apa? Supaya tidak terbebani ya, prosesornya tidak terbebani, RAM-nya tidak terbebani. Jadi kalau virtual ini kenapa dia lambat? Karena dia itu sudah menjalankan beberapa mesin. Nah, yang pertama ya di laptop ini dulu ya kan. Kemudian nanti di virtual lagi ada lagi sistem operasi. Jadi itulah pemicunya kenapa laptop itu cepat panas ya, karena banyaknya operasi yang dibuat di sini. Itu dia banyak kali yang harus diprosesnya. Nah sekarang saya sudah kembali ke user biasa, ini user owner ya, owner. Jadi itu semua tadi yang kita buat tadi itu sangat penting nanti masalah akses file ya, yaitu misalnya untuk manajemen server aksesnya ya perlu dibuat demikian ya, karena ya nggak sembarangan kan semua bisa mengakses file-filenya. Nah kali ini kita coba dulu melakukan bagaimana cara menginstal sebuah aplikasi di dalam sistem operasi Linux melalui terminal ya. Jadi di terminal ini ya, kenapa selalu di terminal ya? Sebenarnya untuk basic konfigurasi ataupun penggunaan sistem operasi Linux ini ya, ini harus Anda harus Anda kuasai ya, yaitu perintah-perintah yang ada di terminal ini
Jadi dalam menginstal sistem operasi di Ubuntu ini ataupun Linux ini, dia sebenarnya ada dua versi ya. Tiga versi lah, katakan tiga versi lah. Yang pertama dia itu bisa melakukan instalasi melalui ini ya, melalui terminal. Juga dia bisa melakukan nanti dari Ubuntu Center yang ini, Ubuntu Software ya. Kemudian dari Ubuntu Software juga dia bisa melakukan instalasi. Misalnya kita download softwarenya, biasalah kita buat download ya kan. Kita download, nanti yang ekstensinya adalah deb ya. .deb misalnya adalah Blender ya kan. .deb. Deb itu adalah singkatan dari Debian ya. Jadi kalau misalnya seperti itu kita download, kemudian kita ekstrak, kemudian kita install. Jadi misalkan kayak Android itu kan Linux itu open source. Dia itu memiliki Play Store. Nanti semua aplikasinya itu sudah di-upload ke dalam gudang software, jadi Play Store ya. Nanti kalau kita ingin menginstalnya, kita hanya mencari namanya, ya kan? Cari namanya, kemudian install. Begitulah cara melakukan penginstalan di yang versi Android ya. Karena Android itu memang turunan daripada Linux ya. Nah, jadi di sistem operasi Linux ini juga demikian ya, seperti itu juga. Tetapi ya, kita harus menyesuaikan dulu gudangnya itu kemana. Nah, ini kan gudang softwarenya itu ada nih. Misalnya gudang softwarenya itu berada di, kita lihat di sini ya. Misalnya sini kita lihat nano etc apt source list. Nah, ini perintahnya untuk melihat ya, melihat alamat gudang aplikasinya sistem operasi Linux ya. Enter misalnya. Nah, di sini kemarin setelah kita selesai install, dia biasanya ini aja yang muncul. Ini pun kemarin udah saya edit nih. Jadi ini dialamatkan, dan ingat ya, kita harus dulu tahu versinya. Misalnya versinya 20.04 yang LTS ya. Artinya kita harus harus menyesuaikan alamat-alamatnya. Jadi dia beda-beda ya, beda-beda. Misalnya apa namanya sini, LSB release. Misalnya saya ketikkan sini LSB release A. Ini adalah Ubuntu 20.04 yang long term system ya, yang LTS ya. Yang kode name-nya kode rilisnya itu adalah 204. Artinya tahun 2020 di rilis ya, tahun 2020. Distributor ID-nya adalah Ubuntu. Nah, kalau misalnya kita ingin menginstal sebuah aplikasi di dalam ini dengan cara menginstal menggunakan terminal, terlebih dahulu kita edit yang namanya gudang ataupun alamat gudang aplikasinya. Di mana berada? Tadi di sini. Nano etc apt ya. Kemudian source list. Nah, ini dia. Jadi inilah dia alamatnya. Nah, alamat yang ini kemarin ini saya lakukan ambil di sebuah alamat internet ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan alamat ini? Kita harus ngoprek dulu ya, googling dulu. Caranya cari dulu di sini ya. Cari di Google, buka Google misalnya. Kita cari nanti di situ berdasarkan namanya yang ini, misalnya 20.04. 20.04 ya. Oke, saya lihat dulu apakah sudah terbuka nih. Oke, agak lama di sini. Mungkin saya pakai Windows ini ya, karena saya pakai virtual. Masih bisa dilihat kan? Misalnya saya buka di sini alamat ya, alamat repository. Nah, gitu aja nanti key-nya ataupun kita masukkan di dalam Google gitu ya. Alamat repository misalnya Ubuntu 20.04. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini. Klik.
ke bawah. Ini dia. Ini lihat di sini. Maka Anda harus jeli melihat yang ini ya. Oh ya. Baru sesuaikan nanti sini. Dia menggunakan vokal main vokal Mandrastic Universe. Kita coba lihat sini tadi. Oke. Tarik lagi dia. Nah, ini misalnya dari UI ya. Jadi inilah kita lakukan copy paste ya. Ini kita kopikan. Ini kita lakukan pengkopian. Nah, sampai sini aja. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam terminal itu. Kita masukkan ke dalam terminal tadi. Kita pastekan gitu ya. Sampai situ nanti kita klik kanan, kemudian paste, kemudian Ctrl O. Kita simpan ya. Kita simpan menggunakan shortcut juga, yaitu kita lakukan Ctrl O, kemudian baru Ctrl X. Oke, jadi dia berdasarkan apa namanya, sistem operasi itu rilis tahun berapa. Misalnya ada juga yang Ubuntu 16.04, 18.04, ini 20.04. Jadi kenapa diarahkan di sini repositori lokal ya. Jadi lokal ini yang penting ya. Repositori maksudnya gudang ya, ataupun gudang aplikasi. Inilah server gudangnya itu, yaitu yang tipe 204 itu dikatakan vokal Posca ya. Yang vokal ya. Namanya vokal Posca yang tipe 204. Kemudian gunakanlah salah satu yang paling dekat dengan lokasi Anda. Jadi lokasinya yang membuat kita itu cepat nanti mendapatkan aplikasi itu, yaitu di mana sih server repositori itu diletakkan. Salah satunya adalah di UI ya, di Indonesia gitulah ya, di Indonesia. Misalnya ini adalah di Jakarta, kemudian juga ada di ITB, ada misalnya di Surabaya, ada misalnya di Kartolo ya, Kartolo Data Utama SBY Surabaya ya. Kemudian ada Poliwangi ya. Kemudian ini cara update-nya ya. Nanti setelah kita buat seperti itu, baru kita lakukan yang namanya update. Kita buka dulu tadi, kemudian baru kita kopikan ini misalnya, kemudian baru kita pastikan ke dalam. Nah, seperti yang saya buat minggu-minggu kemarin. Salah satu contohnya yang ini. Tak bisa lagi masuk nih. Ini misalnya ya. Jadi ini nanti kita hapus ya. Kita hapus, kemudian kita delete misalnya, baru kita pastikan nanti yang kita kopikan tadi. Nah, seperti itu dia. Jadi ini kemarin udah saya kopikan, jadi cara mengkopinya biasa saja ya. Nah, perlu saya jelaskan, yang di bawah ini adalah, ini sebenarnya bawaan ya. Setelah kita selesai melakukan sistem, menginstal sistem operasi ini, bawaannya sebenarnya yang di bawah ini, repositorinya itu. Jadi dia itu menuju ke Amerika ya, ke servernya langsung ya. Dia menuju misalnya langsung ke sana. Makanya pada saat kita melakukan update ya, melakukan instalasi, kadang ada juga yang berhasil, kadang juga tidak gitu. Makanya lebih baik memang ya, bisa juga sih kita menggunakan ini, tetapi ya kadang nanti ada juga bugnya ataupun masalahnya. Jadi kalau misalkan saya buat seperti ini, pagar itu menandakan tidak diaktifkan. Kalau saya buat misalnya pagar 3 kali, itu pun sama ya, supaya ini jadi tulisan biru. Jadi ketika nanti kita melakukan update ataupun melakukan install aplikasi di dalamnya, dia nggak ngarah lagi ke server ini, ke alamat ini. Kemana dia diarahkan? Ke server yang paling dekat. Ya, itu salah satunya yang kita buat di sini. Seperti itu dia ya. Apa ini? Oke ya. Misalnya ya, udah saya lakukan tadi. Jadi biasalah kalau copy paste biasa ya. Kalau misalnya mau kita kasih pagar deh, itu tuh menonaktifkan ya. Saya ulangi lagi. Ini. Kalau misalnya ada pagar seperti ini adalah menonaktifkan. Misalnya ini mau saya nonaktifkan, kasih pagar seperti ini.
lagi nanti, ya. Ini nggak aktif lagi. Berhubung karena di dalam VirtualBox jadi agak lama, ya. Dibuka Google-nya pun setengah ampun lamanya ini. Ini misalnya saya buka, misalnya saya contohkan lah ya. Mudah-mudahan tak ada kendala sampai sini. Close dulu ini. Wih, buka Google-nya pun lama ya. Karena di VirtualBox dijalankan lagi aplikasi, maka inilah yang terjadi. Nah, itu dia. Cancel aja. Saya mau ngetikkan, hapus dulu alamat. Nah, gitu aja tulisannya, alamat repository Ubuntu. Kita tahu tadi bahwasanya tadi kita ketikkan LSB release -A, yaitu rilisnya adalah tahun 2004 ya, 2020. Jadi perkembangan sistem operasi Linux itu sangat cepat ya dibanding dengan apa? Sistem operasi Windows ya. Ini sekarang mau saya copy paste ya. Saya ingin melakukan copy paste. Jadi alamat repositorinya ini saya ambil dulu. Tadinya adalah ITB UI. Sekarang saya coba menggunakan repositorinya Institut Teknologi Bandung. Ini saya copy dulu. Sampai sini saya copy. Nah, ini saya copy. Nah, saya buka terminalnya. Nah, jadi kalau misalkan sudah pagar saya buat seperti ini, berarti itu tidak diaktifkan. Jadi maksudnya di salah satu lokal itu dipilih ya. Jangan artinya semua nanti kita masukkan. Nanti kalau misalnya terjadi masalah, baru nanti kita ganti lagi. Ini saya pastikan. Nah, jadi jangan Anda aktifkan semua yang di sini. Nah, jadi bingung nanti pada saat ini nanti kita melakukan instalasi apa, bingung dia memilih server yang mana. Apakah server internasional atau pilih yang mana. Nah, maka berlebih fokus kita masukkan salah satu alamat repositorinya. Jadi inilah sebuah link. Artinya ada mereka yang menyediakan server besar gitu ya. Kemudian semua aplikasi itu di-post ke situ, dimasukkan ke situ. Kemudian nanti manakala nanti kita ingin membutuhkannya, kita hanya melakukan update. Kemudian nanti kita melakukan aplikasi install software. Nanti dia tertuju nanti merequest nanti ke server ini. Ketika itu nanti kita akan melakukan instalasi. Nah, ini sekarang kita simpan nih. Jadi kalau tak ada pagarnya itu diaktifkan. Makanya dia di sini tulisannya berwarna ya. Dep ya. Dep sekian. Kemudian di sini kita Ctrl O, write out ataupun simpan, melakukan perubahan. Setelah kita tekan Ctrl O, maka di sini muncul ya file name to write ya. Apa nama filenya? Yaitu source list. Enter. Di sini access denied. Oh iya. Kenapa sini access denied? Karena saya sebagai sebagai pengguna biasa ya. Saya keluar dulu lah. Yes. Enter. Ctrl X. No. Saya masuk dulu sudo su. Saya masuk dulu sebagai pengguna utama. Jadi kalau dia pengguna utama ya, dia itu muncul seperti ini, ada pagarnya. Kalau dia tidak pengguna utama, dia ini dokumen $. Nah, jadi kalau dia $, seperti ini adalah pengguna biasa, dia tidak bisa melakukan hak akses penuh, walaupun dia login sebagai user. Tetapi dia login sebagai owner gitu lah ya. Tetapi ada hal yang paling penting supaya perizinannya ataupun full akses dia, kita harus masuk ke sudo su ya, super user. Jadi kita melakukan hal ini sudah hal biasa sih kalau di operasi Linux, supaya nanti jadi pagar seperti ini. Jadi kita lakukan perubahan. Alamatnya adalah nano. Nano itu adalah aplikasi untuk membuka file ya. ITC dia berada di folder ITC, kemudian di APT ya. Kemudian di mana? Di source.
source list. Kemudian kita pastikan sini, paste. Kemudian yang di atas ini kita nonaktifkan. Oke. Coba kita nonaktifkan ini, kita pilih salah satu aja. Oke. Pagar lagi. Oke. Kemudian yang kita simpan, Ctrl O, kemudian enter. Di sini sebelum kita masuk tadi sebagai root, dia tadi tulisan merah ya, yaitu denied, tidak diizinkan, permission denied. Di sini sudah root ya. Kemudian 75 lines. Artinya sudah ditulis ya. Enter. Tuh. Bukan di enter. Oke. Kita lihat dulu. Yes. Ini. Kemudian Ctrl O. Enter, baru Ctrl X. Itu dia ya. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan apt ya. Ini apt ini harus kita update ya. Kita lakukan update, pembaruan, apt update. Kita lihat dia harus mengarah ke alamat server itu. Kita lihat secara pelan-pelan. Pilot ya. Pilot berarti tidak cocok nih ya. FTP untuk release, in release, tidak di release, in release. Dia langsung ngarah ke sini kan setelah kita buat tadi, tetapi pilot dia. Oke, kita rubah lagi, kita kembalikan dulu ke semula. Ini kita nonaktifkan aja. Berarti yang paling cocok itu yang ini. Mungkin yang di ITB belum update ya. Ctrl O, X, kemudian Ctrl X. Kita lakukan update. Di sini dia bekerja. Coba diperhatikan. Dia working ya. Tidak. Di saya lihat sini. Bisa Anda lihat di sini waiting for headers. Dia melakukan download nih. Melakukan update ya. Nah, jadi kalau misalnya melakukan update itu memang sih lama ya, karena dia memperbarui yang di apt ini semua ya. Sama sih kalau misalnya dia harus diperintah dulu kalau dia mau update. Di sistem operasi Linux itu harus diperintah dulu, dilakukan update gitu. Tetapi kalau di Windows dia kadang sudah kita matikan pun dia, misalkan di sistem operasi Ubuntu gini ya, yang ini. Misalnya Anda lihat ini saya pakai Ubuntu. Dia ini sekarang lagi melakukan update, padahal udah saya matikan update-nya. Saya udah melakukan mematikan update-nya, tetapi dia melakukan update. Itu kalau di sistem operasi Windows. Jadi kalau di Ubuntu ini artinya mau kita update silahkan gitu, mau kita nggak update nggak apa-apa gitu. Jadi dia sebenarnya lebih konsisten. Makanya kalau misalnya di sistem operasi server, ya kan sistem operasi untuk penggunaan server banyak menggunakan sistem operasi Linux gitu. Salah satunya adalah Ubuntu Server, CentOS, kemudian Debian. Kenapa? Dia lebih konsisten gitu. Jadi kalau pakai Windows misalnya, ya kita harus rajin ngeceknya. Nanti lama kelamaan setelah rupanya dia udah shutdown, udah apa gitu. Jadi ini sekarang melakukan update di dalam mengarah ke servernya Kambing UI. Jadi dia memilih server yang paling dekat. Nah, setelah ini nanti barulah kita melakukan yang namanya sistem install aplikasi secara online menggunakan terminal. Jadi salah satu kuncinya untuk melakukan update ini ya, kita memang harus menggunakan kalau bisa internetnya ya harus ada lah ya. Kalau misalkan pakai offline bisa saja gitu ya, kita download softwarenya kemudian kita install. Nanti itu coba kita praktekkan juga. Tapi lebih optimal sih menggunakan seperti ini. Apa susahnya sih kalau kita menginstal aplikasi ya, menginstal aplikasi secara online ya. Ya sama halnya dengan menggunakan kalau misalnya Anda butuh aplikasi di dalam handphone untuk melakukan editing video, Anda langsung ke Play Store.
Ya sama juga di sini. Misalnya Anda ingin menginstal sebuah software di sini, misalnya software untuk yang namanya SAM, ya kan? Ataupun misalnya software DPA, ya, untuk server-server melakukan hacking, misalnya adalah Wireshark, kemudian aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan kebutuhan yang Anda, ya, misalnya untuk desain, ya, untuk programming, misalnya VS Code bisa, ya, kemudian misalnya Android bisa, ya. Jadi ketika Anda imigrasi nanti dari Windows ke sistem operasi Ubuntu, ya sebenarnya agak canggung sih. Mungkin 1 bulan 2 bulan saja nanti Anda sudah bisa nanti Anda menyesuaikan diri. Jadi salah satunya adalah di sini masalahnya, ya. Untuk menguasai perintah-perintah dasarnya lah, itu harus Anda kuasai, ya. Kenapa saya fokuskan Anda di sistem operasi dulu ini, belajar sistem operasi di sistem menggunakan Linux, ya. Karena mungkin sistem operasi misalnya Linux ini sudah memang, ya, kalau kita lihat misalnya di lapangan, ya jarang sih digunakan, ya. Jarang sekali memang untuk server misalnya, ya. Untuk server. Di server itu kan tidak semua yang menggunakan sistem operasi Linux, banyak yang menggunakan Windows. Jadi artinya apa? Ini adalah kesempatan bagi kita, bagi kalian, ya, untuk mempelajari ini, ya, supaya apa? Ya, salah satu adalah sebagai kontribusi Anda sebagai mahasiswa, ya, untuk memberikan masukan-masukan di lapangan nantinya, termasuk nanti di mana Anda melakukan kerja praktek, gitu, ya. Bisa Anda rekomendasikan kepada pimpinan perusahaan Anda. Oh, Pak, nanti cocoknya pakai seperti ini, supaya nanti salah satunya adalah virus, ransom, ya. Kadang kalau Windows itu sering di ransom, di ransomware, diserang, baru nanti kita pilih, kita buka nanti filenya sudah rusak karena ada serangan ransomware. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan sistem operasi Linux misalnya dalam versi server, apa mau diransomnya, ya? Padahal aplikasi-aplikasi yang ternyata kan berbentuk, ya, misalnya kan berbentuk web, ya. Kemudian data-datanya itu simpan di dalam web server juga. Kemudian kalau kalau misalnya di Windows, dia kan ada nanti misalnya kayak file doc, ya, ada misalnya file-file desain, musik, kalau versi desktopnya. Jadi kalau yang sering diserang ransom itu, ya, ransomware itu adalah di sistem operasi Windows. Kalau di Linux itu jarang, ya. Jadi untuk itulah kita memang harus belajar, ataupun menurut saya perlulah Anda imigrasi dari sistem operasi Windows ke sistem operasi Linux nanti, supaya bisa Anda menyesuaikan diri nanti di tempat kerja. Jadi sebenarnya Anda nggak rugi, ya. Artinya apa? Ya, nggak selama sistem operasi Windows. Kalau Anda sudah pernah menggunakan sistem operasi Windows, mungkin ketika Anda berpindah di sini nanti ke sistem operasi Ubuntu ataupun Linux ini, ya nggak jauh-jauh kali nanti perbedaannya. Kalau yang versi desktop ataupun versi GUI sama, ya, sama saja itu nanti. Itu dia. Oke, baik. Kita lihat dulu di sini apakah sudah selesai update-nya. Di sini sudah selesai update-nya. Coba Anda perhatikan sini. Nah, kalau misalnya saya ingin menginstal sebuah aplikasi, saya hanya menuliskan misalnya apt apt get, boleh ya, apt get install. Misalnya adalah aplikasi apa, misalnya aplikasi PLC. Aplikasi PLC itu adalah untuk memutar video. Kita lihat di sini, ya. Ya. After this operation, saya hanya menuliskan apt get install PLC, ya. Tulisannya tadi di situ.
apt-get install PLC, maka muncul dia seperti ini. Ya, kita lihat dulu ya. Oke, update release selesai. Coba Anda perhatikan tadi waktu saya menuliskan sebuah perintah apt-get install PLC. Mana tadi bikinnya? Done. Update selesai. Kemudian dari mana pun dia. Kemudian yes, tekan Y. Nah, ini. Kemudian dia lagi menginstal tuh. Ya. Ini sudah 12%. Jadi cara menginstal dalam terminal seperti ini dia. Cukup kita ketikkan saja apt-get install. Misalnya kita ingin mendownload software Wiget, ya. Perintah-perintah dasarnya nanti banyak Anda cari di internet. Ya, sebenarnya perintah-perintah ini banyak kita ngoprek lah ya. Bisa kita cari di internet. Ngoprek itu kan artinya kita cari, kemudian kita modifikasi, kemudian kita implementasikan. Apa namanya? Jadikan dia, terapkan gitu. Nah, salah satunya yang ini. Kita cari aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Jadi PLC itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengkompres video, ya, pemutar video, melakukan cutting video juga bisa dilakukan di situ. Nah, di sini juga Anda lihat di sini lagi download ya. Oke, itu salah satunya cara menginstal di dalam sistem operasi Linux. Oke, kayaknya udah semakin sunyi saya lihat nih. Tadi dari 14 sekarang sudah sampai 10 orang. Kemana semua ini? Halo? Ngantuk nanti Pak. Iya langsung. Ngantuk kalian nih kan. Belum dapat dana bansos kalian. Ngantuk lah. Lepas. Apa? Betul. Karena gak ada orang sudah ngetik semua. Iya. Pulang kerja, Iya, Pak. Doakanlah Pak. Maksud itu Pak. Doakan bansosnya bertambah cair. Amin. Pulang kerja, Pak. Lagi golek-golek, Pak. Oke. Jadi ini sekarang lagi nginstal. Nampak ya lagi nginstal nih. Memang agak lama. Oke. Sudah 49%. Mungkin saya close saja, nanti sudah selesai nanti ini. Udah apa namanya? Pasti terpasang nanti di menu di sini, di menu akan dilihat, bisa nanti dilihat di sini aplikasi-aplikasinya. Jadi itu dia. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau dipertanyakan lagi, ya, saya ingin mengambil foto Anda sebagai bukti bahwasanya kita memang melakukan perkuliahan secara online, secara tatap muka hari ini di dalam jaringan. Maka kalau Anda sudah mandi semua, nggak salah Anda menampakkan wajah Anda ya. Apakah ada memang makhluknya di sana? Tapi kalau nggak ada makhluk di sana, hanya foto doang, itu apalah? Bentar, Pak, bentar. Biar saya screenshot. Daniel Sinaga ada orangnya. Di 5 Tambulan kok 2 ini apanya makhluknya ini. Banyak kali namamu di sini. Banyak akun itu, Pak. Terlalu banyak akun, jadi bingung orang jadinya. Jual akun mungkin, Pak. Di 5 Tambulan kok 2 fotonya sini. Sebenarnya saya mau evaluasinya hari ini. Evaluasinya itu bertanya sama kalian apakah kalian sudah melakukan praktek, sudah di laptopnya.
tapi mungkin laptopnya tak ada dan segala macam lah, ya. Tadi ku praktekan Pak, langsung keluar dia. Langsung restart ulang laptopnya, Iya, Sama aku lebih parah lagi Pak, Iya. patah-patah. patah-patah dia itu biasanya PGA-nya nggak tahan itu. Oke, baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup perkuliahan ini, ataupun mau saya lakukan absensi, saya screenshot wajah Anda bahwasanya Anda adalah mahasiswa terbaik pada hari ini. Iya. Baik. Jadi itu dia salah satu apa namanya keuntungan menggunakan sistem operasi Linux ini. Nanti banyak anda nanti di lapangan banyak sekali nanti kebutuhannya itu. Kalau misalkan nanti anda sudah pelajarinya, bagaimana anda memasangnya, memasang aplikasinya, kemudian mengkonfigurasinya, banyak sekali nanti. Kalau misalnya nanti anda belajar jaringan komputer, dia nanti termasuk yang advance gitulah ya, yaitu pendalaman, ya, tingkatan untuk membuat sebuah aplikasi, ya, di mana aplikasi itu diletakkan, di mana website itu diletakkan, bagaimana mengelola sebuah jaringan, itu selalu berhubungan dengan sistem operasi ini, sistem operasi Linux gitulah. Jadi kalau saya tanya sama kalian, apakah anda sudah siap imigrasi dari sistem operasi Windows ke sistem operasi Linux? Siapa yang sudah berkenan? Artinya gini, sistem operasi Windows nggak pakai lagi sama anda, pakai sistem operasi Ubuntu. Sudah siap menurut? Ya, belum siap atau gimana? Belum siap lah ya. Lebih nyaman Windows sih Pak. Iya. Coba aja sih Pak, cuma laptopnya aja nih. Iya, memang kalau di Windows ya mungkin karena kita kuliah masih menggunakan Windows gitulah ya. Mungkin yang nyaman di Windows. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Iya, Pak. seputar mata kuliah kita? Pak. Nggak ada lagi? Tidak, Pak. Cukup? Oke, Ini saya nanti materinya ada lagi di classroom Pak. materi mana? Yang Bapak terangkan ini maksudnya ada Ini- enggak nanti ini- materinya? Ya. Saya upload aja lah ke YouTube, ya kan? Oh iya Pak, oke. Nah, Oke. cuman Itu kalau- juga biar kami. Soalnya tadi nggak nampak apanya screennya Pak. Oh iya ya, inilah saya upload nanti ke YouTube. Cuman agak berat memang ini. Ah, ini lagi saya rekam ya ini. Artinya saya rekam sekalian supaya tidak apa juga, supaya ada historinya lah, bisa nanti anda ingat. Karena kalian kan hanya melihat handphone aja. Kalau di handphone kan enggak. Memang lebih optimal sih menggunakan apa namanya YouTube. Cuman persyaratannya tak boleh ngupload ke YouTube terus, harus dilakukan tatap muka dengan mahasiswa. Dilakukan tatap muka, evaluasi. Kadang kala kan di YouTube pun mungkin hanya nggak ditonton gitu ya. Itu dia. Kadang nggak ditonton. Makanya dibuat seperti itu. Saya screenshot dulu ya. Oke, Paul. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.